sempat mengalami kejadian musibah yang nggak enak kronologisnya. Iya, kronologisnya saya habis sholat Jumat. Jadi gini, hari Jumat itu seperti biasa rutinitas. Saya kalau pagi itu siaran radio, tepatnya di Radio Jakarta, Sarinah Tamrin. Udah 6-10-an gitu, sampai setengah 11. Pulang ke Bintaro, karena memang mesti ambil baju dulu. Nah, lewat biasa rumah saya di Bintaro Jaya, sektor 9. Belakang McD orang menyebutnya gitulah. Ada Masjid Raya Bintaro Jaya. Yang mana saya sholat di situ karena memang depan komplek udah dari 2007. Kejadiannya pun saya parkir di tempat yang dari 2007 jadi situ. Jadi nggak ada hal-hal yang ajaib-ajaib. Artinya udah karena parkir di dalam kompleks masjidnya penuh seperti biasa, masjid sama gereja dan situ kan tetanggaan. Nah, diarahkanlah biasanya parkirnya udah depan-depan sini. Itu layaknya seperti kalau saya Jumatan misalnya di Al-Azhar, Istiqlal penuh nih, depan-depan sini aja udah. Jadi bukan yang mobilnya nyempil di pojokan satu di bawah pohon rambutan gitu, seolah kayak mobil mesum gitu ya. Enggak. Jadi memang lazim di situ satu ya udah parkir. 11.30 11.45 saya nyampe. Sholat sejaman dengar khotbah ceramah. Balik 12.45-an. Dikasih tahu ada jemaah yang lain balik juga. Pak Riko, pertama Pak, itu mobilnya bukan saya lewat. Pak Riko ya, mobilnya bukan Pak. Yang mana Pak? Yang itu? Iya. Coba Pak dilihat itu kayaknya kacanya jebol ya Pak. Saya dikasih tahu ada yang lewat. Hah? Mempercepatlah langkah saya. Umpama 8 langkah saya nyampe ke mobil, kemudian cepet-cepet. Ya astagfirullahaladzim. Kok bolong begini ya? Iya Pak, ini tadi ada yang lihat udah bolong aja Pak, kita juga nggak tahu. Pada Jumatan semuanya gitu. Ya udah, akhirnya saya bikin laporan langsung ke Polsek Pondok Aren. Diterima dengan baik oleh Pak Kapolseknya Pak Afroni, Kompol Afroni dan jajarannya. Sekarang lagi bekerja. Sampai interview ini saya sih belum tahu report perkembangannya seperti apa. Katanya sih ada progres, tapi sejauh apa sih belum tahu. Kehilangan barang apa aja mungkin dalam mobil? Ini sih model pecah kaca yang diambil kalau pintunya dibuka pasti alarm bunyi. Ini bukan yang sensitif, ada tuh yang kalau tangan masuk atau lalat aja masuk laler bunyi. Ini nggak, jadi pasti dorong pecah. Dia ambil ada tas kerja. Tas kerja saya yang isinya kebetulan alhamdulillah masih ada alhamdulillahnya nih. Laptop nggak ada, ditinggal di rumah. Jadi nggak ada. Artinya kalau ada uang tunai nggak ada, emas gitu nggak ada. Jadi lebih pada gini, kerugian yang kita ngobrol sama Pak Polisi adalah mungkin yang ditaksir gini, kerugian bendanya sendiri, materi tasnya, kaca mobilnya pun kan nggak seperak 2 perak harganya, jutaan saya mesti ganti, aduh harganya sekian gitu ya kaca mobilnya. Itu yang mungkin ditaksir mungkin sama pihak-pihak lain, wah ini sih 10-15 juta mah ada nih. Mungkin kerugian itunya aja yang lebih pada dokumen, kontrak kerja, buku tabungan, ID card pers saya juga ada, itu semua raib gitu. Mobil sih nggak hilang, lainnya nggak ada. Mas Riko, ini kan katanya parkir selalu di situ dan sholat Ya, di situ. ya. Curiga orang sekitar Kayak udah diincer gitu. Nah ya, tadi ada yang bilang, sampai ada yang bilang curiga nggak, ada yang ngikutin, ada yang ngincer, insting feeling bagaimana gitu. Nggak ada, pas saya datang nggak ada yang misalnya wah ada anak muda, wah yang lagi duduk-duduk nih, nggak ada. Kemudian ngikutin juga sepanjang jalan, seingat saya ya, di spion saya lihat sampai duduk gitu, nggak ada. Jadi pas saya set pas parkir mobil set biasa set, jadi biasa umum. Jadi bukan ini parkir di sini kemudian saya parkir di ujung. Kalau dari sisi kelalaian saya coba introspeksi gitu ya, gue lalai di mana, mungkin ada yang skip gitu ya. Enggak juga, contoh maksud saya gini, satu, mobil saya parkir di tempat yang lazimnya, umum, terang, tempat biasa, itu satu. Yang kedua, saya pakai kaca film juga secara umum gitu, yang gelap. Saya yakin ini si pencuri juga nggak mungkin lagi lewat biasa kemudian lihat, ada itu, nggak mungkin, pasti begini nih. Satu mobil dia random, menurut saya, oh ini nggak ada, oh nggak ada, oh nggak ada. Yang ketiga, saya taruh tasnya itu tas kerja kecil gitu di bawah jok, di mana senderannya udah diturunkan pula senderannya. Jadi kalau ini saya setir, ini buat istri di belakang sini. Jadi bukan di atas jok, bukan di atas kursi, sorry, di bawah sini diturunin gitu. Bukan yang di depan tempat duduk istri itu di bawah kakinya, bukan. Tepatnya di bawah kaki jok belakang, ditutup pula. Kaca gelap, parkir tempat umum. Jadi memang dari sisi unsur
kelalaian kayaknya udah nggak ada deh. Saya lebih pada gini, musibah aja udah, emang takdir, mungkin Allah lagi milih ya lu. Kemudian ada yang temen ngeledekin, mungkin amalan lu kurang kali, ya terserah. Kan saya nggak perlu ceritain bahwa saya pagi di radio habis ngapain, kegiatan dengan yatim piatu dan sosial. Kemudian saya habis sholat Jumat, kemudian di masjid itu saya habis melakukan kegiatan amalan apa, kan saya nggak perlu rinciin. Yang ada pahala gue hilang dan jadi pamer. Nah itu kan ibadah, amalan sudah. Oh mungkin gini aja. Oh mungkin selama ini saya nyumbang 1.000 rupiah, mungkin mesti 1 miliar kali. Mungkin mesti 1 triliun kalau dikatakan sedekah. 1 triliun baru mungkin jaminan gak hilang. Nggak tahu juga lagi. CCTV ada di situ. Kok ya dilalah? Kayaknya ya saya nggak tahu kalau Pak Polisi melihat. Pak Polisi biasanya nanti canggih. Arahnya tuh kan, misalnya polisi ada satu begini ke sana gitu. Nah mobil saya tuh di sini dengan puluhan mobil yang lain dan itu biasa puluhan tahun. Itu pun juga saya nggak tahu CCTV-nya aktif apa kagak lagi. Kalau solusinya bisa, oh besok kalau gitu saya kalau parkir dimanapun, di gedung, lagi main bola, bagaimana, lihat dulu, wah ada CCTV, berarti mobil di sini. Yakin juga nggak CCTV-nya beroperasi? Kalau dibilang tindakan preventif, besok di depan CCTV, pasti aman. Terus, atau kalau nggak, tas taruh bagasi, bisa jadi. Kalau mobil sedan, gimana kalau mobil keluarga? Kalau mobil MPV, mobil keluarga kan banyak tuh, yang gede-gede, mau yang murah, mau yang mahal, yang nggak ada bagasinya. Mobil kita liputan juga pasti banyak. Kalau dilihat dari kaca belakang, ya udah kelihatan tuh tas. Gimana itu kalau nggak ada bagasinya? Masa taruh di kolong mesin? Itu satu. Yang kedua, ada parno yang saya jadi gini. Saya biasa main bola. Kan tahu biasa main sepak bola, ada yang mungkin ada yang main tenis, main badminton, bawa tas dong. Tasnya digendong apa tas kecil, kan suka kita taruh di dalam mobil. Isinya juga sepatu bola, baju kaos bola. Celana dalam juga ada kali di situ. Nah, apakah yang kayak begini sekarang saya mesti taruh di bagasi? Kan gitu. Yang isinya jelas-jelas. Atau gini deh, buat maling-maling nih ya, ada niat. Saya bawa tas bola. Saya buka aja resletingnya. Saya tinggal parkir, saya buka resletingnya, saya jembringin gitu. Jadi kalau dia ngeliatin, wah ada tas tuh. Tapi, ya baju bola itu mah. Apa mesti begitunya? Ya raket tenis, bulu tangkis. Berarti musibah ya. Wak. Ya bener-bener kalau saya lihat sih lebih pada gini. Musibah aja udah. Udah pilihan Tuhan lagi menunjuk lu kali ini, ya udah. Lebih gimana sih orang lebih Iya. hati-hati ya? Mungkin pasang alarm yang lebih sensitif atau Nah, lebih perhatian ini kan kalau- hal yang pertama apa yang Ini pertama, seumur hidup. mungkin jadi Seumur hidup pelajaran. pertama, artinya gini. Sejauh ini betapa saya sudah tindakan preventif, udah doa, udah amalan, udah. Ini pertama, lain kalau ini berkali-kali. Mungkin memang dasarnya orangnya lalai, abai, kan gitu. Ini pertama seumur hidup, seumur gue. Bayangin, gue udah 40 lebih, baru sekali. Lain SMP pernah, SMA pernah, kuliah pernah. Pertama ini. Artinya memang sejauh ini memang saya sangat detail, istri saya tahu. Orang yang dekat sama saya pasti tahu. Bagaimana saya begitu detailnya sama perfeksionisnya untuk hal kayak begini. Tapi kalau masih kena juga, ya udahlah. Orang bilang lagi amsyong kali, lagi sial, ya udah. Ikhlasin gitu. Ya. Apanya? Ikhlasin. atau masih Ya ikhlasin aja lah. Bukan ikhlasin gimana ya? Kalau ketemu tadi ditanya, kalau andai kata, saya nggak tahu juga progresnya Pak Polisi lagi bekerja, Polsek Pondok Aren, ketemu nih, ini bagaimana? Satu sisi, maaf saya banyak, ikhlas saya ada, gitu ya. Tapi satu sisi sebagai manusia biasa, kesel kan pasti ada dong. Gue bukan dewa malaikat yang slow gitu, enggak. Gue gregetan, gue kesel gue gitu. Cuman ikhlas ya udah. Ada nilainya berarti yang paling besar itu nilainya tasnya itu ya bang. Tasnya Kerugian. nggak tahu, saya juga nggak naksir, nggak menaksir, mungkin ya tadi antara mungkin range-nya ya 10 sampai 15 juta kali ya. Bukan secara uangnya tapi barangnya, harga kaca yang pecah, minta ganti rugi nanti nggak kalau ketemu atau ikhlas? minta ganti rugi. Kayaknya gimana ya? Nggak usah lah. Ya bagaimana ya? Malingnya nonton kalau nggak usah. Cuman dokumennya, Balikin aja dokumen mungkin buku gitu tabungan ya. kayak orang hilang, dompet kan, KTP, SIM itu yang, aduh PR gue. Itunya aja gitu. Mungkin kalau ada yang Udah dibalikin menemukan lagi di tempatnya ada nama, semula. ada nama atas nama lengkap saya ya di SIM saya misalnya, atau di buku tabungan saya namanya Emrinko Safinka. Mungkin ada dibuang sama malingnya di pinggir jalan, balikin ya. Itu aja. Dianggap saudara dah gitu. Kita makan-makan gitu ya. Lebih-lebihnya malingnya ya semoga. Saya mikir malah gini. Mungkin ya si pencurinya ada kebutuhan untuk, mungkin anaknya sakit, orang tuanya sakit, ya udahlah, itu semua ikhlasin aja.
Mungkin kalau nonton nih pencurinya gitu. Karena ada foto saya baru nyetak foto juga belum lama. Karena buat proses mau bikin visa, kan mesti cetak 3x4, belakangnya background putih biru gitu ya. Itu ada, mungkin apakah lihat muka nama, waduh, Anjasmara nih, gitu. Justin Bieber nih, mungkin dia kenal apa kagak, saya kagak tahu. Cuman balikin aja yang dokumen tadi, buku tabungan, lebih-lebihnya silakan deh. Tadi bilangnya ada kontrak kerja di sini, berpengaruh nggak sih ke kerjaan karena itu ada jadwal kerja Insya juga? Allah sih, mudah-mudahan enggak. Karena kontrak kerjanya ada backupan di email apa gimana gitu ya. Tapi artinya lebih pada, aduh, gue lupa ada agenda tuh yang gue nyatet yang belum gue salin di handphone. Besok ada syuting, besok ada MC. Itunya tuh. Gue nggak tahu, jangan-jangan pas lagi interview ini, masa Allah hari ini gue mesti MC di Semarang. Kan gitu ya. Ada sih asisten juga nyatet gitu ya, ada backupan itu. Tapi kan lebih pada jaga-jaga gitu, itu lebih khawatir. Gimana Bang? Istri panik, saya ngasih kabar belakangan, lo masih untung mas, kamu pikiran dia tuh gue dirampok, yang dilukai, ditodong gitu ya, lebih ke situ dia pikirnya jauh. Enggak, ini habis pulang Jumatan gitu. Pikiran dia malah lagi main bola. Ya kali main bola jam 1 siang yang lo gitu. Matang. Habis Jumatan dia tahu. Tetangga-tetangga yang Jumatan bareng juga kenal. Kenapa Pak? Ya Allah apes banget. Pada saya sering parkir di situ Pak sama Bapak bertahun-tahun ya. Kenapa mobil? Pada saya sering naruh tas kerja di atas kursi. Kenapa gue di kolong kursi? Mobilnya lebih mewah daripada mobil gue. Ya itu lagi dia bilang kalau emang udah pilihan takdir. Ngacak. Udah ngacak ini sih mungkin banyak kena gue deh. Berarti ini sebagai korban tipsnya apa nih buat para pengendara? Tipsnya satu, kalau udah takdir lo udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nasib bisa dirubah kalau kita mau upaya. Merasa nasib udah apa ya? Satu, jangan bawa barang berharga. Lah gue kagak berharga kok itu, di kolong kursi udah, kaca gelap udah. Gini deh, Tasnya kalau berharga Jumatan lu kayaknya. jalan kaki aja. Kalau nah masalah lu masjid gua 2 kilo, nah urusan lu naik angkot. Tipsnya apa lagi? Parkir tempat aman udah. Pakai kaca film udah. Taruh di bawah atau bagasi udah. Alarm udah. Tidak ada benda berharga, emang nggak ada di tas gue, cuma tas kerja. Dalamnya nggak ada handphone, nggak ada emas, nggak ada duit, nggak ada. Udah. Ada CCTV, ya kan gue kagak tahu kalau ngarahnya kemana-kemana. Kita mau Jumatan, nothing tulus, udah. Terus Tuhan nunjuk ke lu, udah. Ibadah, amalan, udah. Diko, andai kata ada, Diko, misalnya ada yang ketemuin, Ya. lu mau kasih apa, hadiah apa? Waduh, saya belum kepikiran. Kalau ada, andai-andai, saya nggak andai-andai. Kalau nggak ada, kalau ada. Kalau ketemuan ya pasti terima kasih. Lebihnya kepada si orang tersebut, biarlah urusan saya sama dia. Kalau saya sebut lagi, ria lagi. Wah, saya hajiin, saya kasih duitin. Loh, janji dosa, show off, pamer. Udah biarin urusan saya sama dia dan Tuhan yang tahu. Berarti Mas Riko setelah ini kalau Jumatan akan jalan kaki Itu aja? apa mau pindah? Saya bingung. Jumatan jadi jalan kaki apa kagak? Ya kagak tahu juga kalau sholatnya jauh. Kita lagi rumah saya di Bintaro, saya lagi acara di Jakarta Pusat, di Bekasi. Lagi bawa mobil lagi kata. Terus mobilnya gue taruh di Bintaro, gue jalan gitu naik angkot ke Bekasi. Yang ini mah tetap saya mungkin tetap normal. Ya saya ikhtiar tetap usaha preventif tadi maksimal kayaknya udah. Tapi kayaknya lagi dan lagi gitu. Saya lebih pada gini, ya udah Tuhan udah milih gue, kelar. Buat Diko, kedepannya bakal berarti lebih berhati-hati kalau udah nggak? diiklasin itu Bakal lebih hati-hati. laporan Iya, dicabut nggak? Ya nah. Laporan tetap ada, tapi Udah dicari dicabut. nggak? Sampai kapan mau konfirmasi ke Nah, kepolisian? tadi sebelum interview ini juga saya habis telepon, bahkan saya jemput bola, tanya ke Pak Kapolsek, udah, ya Mas lagi terus ditindaklanjuti, lagi progresnya mudah-mudahan cukup positif. Nah, sejauh apa bagaimananya saya nggak ngerti. Oke. Makasih Pak. Ya. Diko, misalnya orangnya